Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, ketemu lagi di channel ini. Terima kasih ya kalian sudah mau mampir lagi ke channel ini. Di sini kita akan belajar sesuai dengan judul thumbnailnya. Kita akan belajar tentang rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Tapi walaupun rumus dasar yang akan kita pelajari, tapi ini sangat penting sekali membantu pekerjaan kita sehari-hari ya. Dan juga modal dasar untuk kita mengembangkan rumus-rumus yang lebih kompleks lagi. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya memiliki tabel daftar nilai untuk contoh dari kasus yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mencari jumlah. Ya, jumlah itu menggunakan rumus ini ya, sama dengan sum dalam kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Antara number 1 dan number 2 di komputer saya dipisahkan dengan koma. Ada beberapa komputer, mungkin komputer sahabat belajar menggunakan titik koma. Jadi, ketika komputer sahabat belajar yang diminta adalah titik koma, maka pakailah titik koma. Ya, langsung saja di sini sama dengan, kita ketik ya, sama dengan sum, lalu kurung buka, ada number 1, number 2, number 3. Kita klik sel-sel yang mau kita jumlahkan, ya, lalu kurung tutup, dan enter. Atau ada cara yang lebih simpelnya lagi, ya, seperti ini, sama dengan sum, kurung buka, kita tidak usah klik, tapi kita blok saja. Kita buat ring, ya, kita blok saja sel-sel yang mau kita jumlahkan, kurung tutup lalu enter. Seperti itu, sama hasilnya ya. Dan untuk mencari jumlah yang ada di bawahnya ini, punya Benny, Cindy, Annie, dan Firman, kita tidak perlu mengetik rumus lagi satu persatu di sel-sel ini. Kita cukup ngopi dari yang ada di sini saja. Caranya kita klik, lalu di sudut kanan bawah di selnya ini, kita klik, tahan, dan tarik ke bawah. Maka otomatis rumusnya akan tercopy ke bawah dan ada hasilnya ya, jumlahnya sama seperti penjumlahannya. Baik, yang berikutnya adalah rata-rata. Di sini rata-rata itu menggunakan average. Untuk formatnya sama, tapi menggunakan average yang penjumlahan sum, rata-rata average. Kita praktekkan sama dengan average, kurung buka, kita blok sel-sel yang mau kita cari rata-ratanya, lalu kurung tutup, dan enter. Nah, ini rata-ratanya 83,33. Lalu kita copy ke bawah, ya, diklik selnya ini, di sudut kanan bawah, kita klik, tahan, tarik ke bawah. Maka sudah didapatkan rata-rata dari seluruh siswanya. Berikutnya, yang peringkat. Peringkat itu menggunakan rumus yang ini, yang rank. Ya, rank formatnya agak beda. Di sini menggunakan number, ref, dan order ya. Sambil kita praktekkan saja, kita klik di sini, kita cari peringkatnya punya Adi terlebih dahulu, sama dengan rank, kurung buka. Nah, yang dicetak tebal pertama adalah number. Number itu diisi dengan sel acuan yang mau dijadikan peringkat. Kita bisa menggunakan sel di jumlah atau di rata-rata ya. Di kasus ini saya mau menggunakan yang rata-rata saja. Jadi numbernya kita gunakan ini. Jadi number itu nilai rata-rata punya Adi ya, koma, karena memang komputer saya dipisahkan dengan koma, saya kasih koma. Kalau yang titik koma ya silakan dikasih titik koma. Ref itu referensi dari keseluruhan nilai rata-rata kelas. Nah, seperti ini. Dan untuk ref ini kita harus kunci ranknya. Selnya kita harus kunci supaya ketika nanti rumusnya itu di-copy ke bawah, maka untuk ref ini, referensi ini tidak berubah nama selnya atau ranknya. Cara menguncinya itu menggunakan F4 yang ada di keyboard kita. Jadi hasilnya seperti ini, ada tanda stringnya ya, seperti tanda dolar, tapi ini disebut tanda string. Ini sudah terkunci, nanti ketika kita copy ke bawah, I8 sampai I12 ini tidak akan berubah, karena memang referensinya memang I8 sampai I12. Tapi untuk yang I8 yang number ini memang harus berubah, karena I8 ini adalah nilai rata-rata punya Adi, sementara yang bawahnya punya Benny. Ya, bukan I8 tapi I9. Jadi yang memang harusnya tidak terkunci, kita jangan kunci, dan yang memang seharusnya dikunci ya kita kunci gitu ya. Lalu koma, berikutnya order. Order itu ada dua pilihan, descending dan ascending. Untuk peringkat kita menggunakan yang descending. Jadi nanti
yang nilai rata-rata tertinggi itu angka peringkatnya terendah ya. Yang rata-ratanya tertinggi mana nanti peringkat 1 gitu ya. Lalu kurung tutup, enter. Nah, seperti tadi kita di sudut kanan bawah ini kita klik, tahan, tarik ke bawah untuk memperoleh peringkat di siswa yang lainnya. Peringkat 1 itu didapat oleh siapa ini namanya, si Cindy ya. Peringkat 2 si Annie. Berikutnya kita masuk ke keterangan. Keterangan ini nanti kita akan isi dengan lulus atau tidak lulus. Rumusnya kita menggunakan yang ini. Ya, rumus if. If logical test, value if true dan value if false. Langsung saja kita praktekkan. Sama dengan if kurung buka. Nah, logical testnya adalah jika nilai rata-rata AD lebih besar sama dengan nilai KKM-nya. Nilai KKM-nya ada di sini ya, di sel K5. K5 ya. Ini dibacanya jika nilai rata-rata AD lebih besar atau sama dengan K5, maka jika lebih besar atau sama dengan, maka dia lulus ya. Nah, lulus itu kan sebuah teks, huruf ya, bukan angka. Kalau di sini kita mau mengetikkan huruf, huruf atau teks itu kita perlu tanda petik seperti ini. Tapi kalau yang mau kita inputkan adalah angka, maka kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi ini bacanya adalah jika nilai rata-rata AD lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Jika tidak, jika tidak, atau jika di bawah 80, maka tidak lulus. Nah, hasilnya lulus ya, karena memang nilai rata-rata AD 83,3 itu di atas 80. Lalu kita copy ya ke bawah, kita klik di sudut kanan bawah ini, kita klik, tahan, dan tarik ke bawah. Kita lihat yang di sini 76,67 memang di bawah 80 tidak lulus. Yang di sini 85 tidak lulus. Kita cek jika nilai rata-rata AD lebih besar sama dengan K5. Di sini ya sahabat belajar, pentingnya untuk kita cermat atau teliti. Ketika K5 ini adalah nilai KKM-nya, ketika kita tidak kunci, maka yang terjadi ketika di bawahnya sini, ini K6. Sementara K6 itu bukan nilai KKM-nya ya, KKM-nya di K5 ini. Jadi itu pentingnya mengunci sel yang memang seharusnya kita kunci. Jadi K5 ini harus kita kunci supaya ketika di copy, ditarik ke bawah itu tidak berubah, tetap K5. Ya, di sini kita menggunakan F4 seperti tadi. Jadi ada tanda stringnya ya, tanda dolarnya. Lalu kita enter lagi. Lalu kita copy ulang ya. Kita klik di kanan bawah ini, tarik ke bawah. Nah, jadi yang ini lulus karena memang 85 dan yang ini juga lulus karena memang 81. Yang ini tetap tidak lulus karena memang nilai rata-ratanya 76. Ya, di situ pentingnya ketelitian dalam bermain Microsoft Excel atau rumus Microsoft Excel ya. Pentingnya mengunci atau tidak mengunci sel. Berikutnya adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu kita menggunakan rumus max atau max ya. Sama formatnya seperti sum dan average. Kita praktekkan saja langsung. Di sini ya, sama dengan max kurung buka. Lalu kita blok sel-sel yang mau kita cari nilai tertingginya. Di sini kita akan mau mencari nilai tertinggi dari mapel matematika. Maka yang kita blok yang ini. Ya, jangan salah, bukan yang ini. Tapi yang matematika ini dari sini ke bawah. Lalu kurung tutup, enter. Nah, nilai matematika tertinggi didapat 93 oleh Cindy ya. Lalu kita copy rumusnya ke kanan, tidak ke bawah ini ya, karena kita mau mencari IPA dan IPS itu yang ada di kanan matematika. Kita klik, tahan, tarik ke kanan. Jadi nilai IPA tertinggi itu 90 ini, dan nilai IPS tertinggi itu 100 yang ini. Berikutnya nilai terendah, kebalikan nilai tertinggi. Kalau nilai tertinggi menggunakan max, nilai terendah itu menggunakan min. Langsung saja sama dengan min kurung buka, kita blok sel yang mau kita cari nilai terendahnya, kurung tutup, enter. Nah, nilai terendah matematika 65 dapat oleh Firman ya. Lalu kita copy ke kanan seperti ini.
Jadi nilai terendah dari IPS 75 dan nilai terendah dari IPA adalah 78. Kalau sudah seperti ini kita rapikan terlebih dahulu ya. Ini kita buat rata tengah saja supaya nanti ketika dicetak itu jadi terlihat lebih rapi atau bagus. Berikutnya adalah kita mencari jumlah laki-laki ya, jumlah laki-laki dari data ini di kolom jenis kelamin menggunakan rumus ini ya. Jumlah laki-laki atau perempuan itu dicari menggunakan rumus count if ya, sama ya, count if. Kita coba sama dengan count if kurung buka lalu ranknya, karena jumlah laki-laki dan perempuan itu ada di sini, jadi kita blok yang di sini ya, yang di kolom jenis kelamin, lalu koma kriterianya. Kita mau cari yang laki-laki dulu, kriterianya berarti L itu huruf jadi menggunakan tanda petik L, lalu enter. Nah, jumlah laki-lakinya ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Betul? Sekarang yang jumlah perempuannya kita coba cari pakai rumus sama dengan count if kurung buka, kita blok lagi ranknya ini. Sekarang kriterianya bukan L karena kita mau mencari perempuan, di sini dilambangkan dengan huruf P, maka kita kriterianya adalah huruf P, kurung tutup, enter. Nah, jadi jumlah laki-lakinya 3 dan jumlah perempuannya 2. Nah, itulah sahabat belajar rumus dasar Microsoft Excel. Sangat mudah sekali, tetapi ini sangat penting ya. Sekali lagi ini sangat penting untuk pengembangan kita ke rumus-rumus selanjutnya. Baik, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.